Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantius Niawati dengan NPM 20274. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum kekuatan ahli dokter untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah forensik. Dalam perkara pidana, keterangan ahli memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 huruf D KUHP. Selain dalam KUHP, keterangan ini sebagai alat bukti juga terkandung dalam Lembaga Negara 1937 Nomor 300, Undang-Undang MA 1950, Nomor 1 Pasal 78, dan Staatblad Nomor 275 Tahun 1949, dan juga KUHP Pasal 184 Ayat 1 huruf B. Pasal 179 KUHP berbunyi, setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran, kehakiman, atau dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. KUHP mengatur mengenai peran keterangan ahli dalam pemeriksaan di persidangan. Lantas, apa yang dimaksud dengan keterangan ahli? Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Ahli menurut pasal 120 KUHP yaitu yang mempunyai keahlian khusus. Ahli menurut pasal 132 KUHP yaitu ahli yang mempunyai keahlian tentang surat dan tulisan palsu. Sedangkan ahli menurut pasal 133 KUHP yaitu menunjuk pasal 179 KUHP untuk menentukan korban luka, keracunan, atau mati adalah ahli kedokteran, kehakiman, atau dokter ahli lainnya. Syarat pemberi keterangan ahli yaitu sepanjang penelusuran kami, KUHP tidak mengatur secara khusus mengenai apa syarat pemberian keterangan ahli dalam pemeriksaan di pengadilan. Adapun yang disebut dengan KUHP adalah selama ia memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak-pihak tertentu, maka keterangannya bisa didengar untuk kepentingan pemeriksaan. Keahlian khusus di sini dapat diperoleh seseorang baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Bisa juga melalui sertifikasi dalam bidang keterkaitan keahliannya serta pengalaman-pengalaman yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan pendapat Andi Hamzah dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia, yang menyatakan bahwa KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang disebut ahli dan apa yang dimaksud dengan keterangan ahli. Nah, jadi kesimpulannya, tujuan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut KUHP adalah bagi penuntut umum yang merupakan usaha untuk meyakinkan hakim bahwa berdasarkan dua alat bukti yang sah agar menyatakan terdakwa bersalah sesuai dengan surat terdakwaannya bagi terdakwa dan penasehat hukumnya. Pembuktian merupakan usaha sebaliknya, yakni meyakinkan hakim berdasarkan dua alat bukti yang sah agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Bagi hakim melalui alat-alat bukti yang sah, baik yang berasal dari penuntut umum maupun dari terdakwa dan penasehat hukumnya dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.